percaya. Bapak Ibu peladuka yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih khusus kaum keluarga yang berduka cita, keluarga Rumi Mpuno Kalalo atas meninggalnya istri Mama yang terkasih, almarhumah Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH. Saat ini kita akan isi dengan kidung-kidung penghiburan. Untuk kidung penghiburan pertama diundang seluruh rukun jaga tiga yang ada di desa Kaweruan. Disilakan. Sesudah itu seluruh wanita kaum ibu jemaat Gemim Getsemani Kaweruan. Disilakan seluruh rukun jaga tiga desa Kaweruan.
jumpa di kota permai. Dengan aku menghadapi yang Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Hari esok dengan harapan aku menghadapi hati yang mau. Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH. Namun sebelumnya saya akan bacakan acara yang telah tersusun. Acara ibadah pemakaman atas meninggalnya almarhumah Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH dengan tutup usia 55 tahun 9 bulan 9 hari, keluarga Rumimpuno Kalalo, Sabtu 20 Mei 2023. Acara pertama bagian A, ucapan selamat datang yang nanti disampaikan oleh Bapak Nongki Tangka. Bagian B, pembacaan riwayat anugerah kehidupan oleh Bapak Marcel Tewu. Bagian C, sambutan penghiburan pertama dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Desa Kawiruan yang nanti disampaikan oleh Pendeta Ibu Adelheid Roti Kurwati STH. Sambutan penghiburan kedua dari Jemaat Selir Samarinda yang nanti disampaikan oleh Bapak Barnex Kahimpong, dan sambutan penghiburan terakhir dari pemerintah yang nanti disampaikan langsung oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Likupang Selatan Bapak David Talumantak SPD. Acara kedua ibadah. Untuk penuntun liturgi yang dibawakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Kawiruan, Pendeta Ibu Suyanti Suwarni Sahai Mabuka MTH, dan untuk pembawa firman yang nanti disampaikan yang terkasih Pendeta Dr. Bapak King Anderunikus Rorong selaku Gembala Sidang Jemaat GBI Kelir Samarinda. Acara ketiga ungkapan kasih yang nanti dituntun oleh Pendeta Ibu Mary Christina Maria Terok MTH. Keempat, penutupan peti jenazah oleh pemerintah. Acara kelima, peletakan karangan bunga tanpa kata. Pertama dari suami, kedua dari kakak, dan terakhir dari pemerintah. Acara keenam, ucapan terima kasih yang nanti disampaikan oleh Ibu Yuke Rumimpuno Kurwati. Dan acara terakhir ibadah di ladang pekuburan oleh Penatua Wanita Klub Ibu Jemaat Gemim Getsemani Kawiruan, Penatua Ibu Olcerik Perintah UTU STH. Kita masuk pada acara pertama bagian A, ucapan selamat datang yang nanti disampaikan oleh Bapak Nongki Tangka. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih puji Tuhan. Kami atas nama keluarga besar Rumimpuno Kalalo, dalam hal ini kami adalah, kalau silsilah keturunan adalah walaupun umur saya dengan almarhum adalah lebih tua sedikit almarhum, tapi kalau dalam keturunan kami sebut itu adalah tante kami. Tapi kalau umur, ya, bukan, dia adalah kakak kami. Jadi kami dimintakan untuk menyampaikan ucapan selamat datang atas meninggalnya Ibu Agnes Agustina Kalalo. Dan kami kalau berdiri di sini, kami sebenarnya merasa sangat berduka karena almarhum adalah senama dengan ibu kami, Agustina Kalalo, yang Tuhan panggil pada 2 minggu kemarin. Jadi ini
kami atas nama keluarga besar Puno Kalalo mengucapkan selamat datang kepada kita semua pelayan, baik yang ada di Desa Kaweruan, yang berada dari luar Desa Kaweruan. Kami melihat juga ada jemaat GBI Klur dari Samarinda, Bapak Gembala King yang kami hormati, yang jauh-jauh boleh datang juga dengan ibu bersama juga dengan rombongan, dan begitu juga dengan pemerintah kecamatan yang kami lihat ada Bapak Camat, pemerintah Desa Kaweruan, Hukum Tua Desa Kaweruan, tentunya tidak lain dan tidak bukan. Kehadiran kita di sini semua adalah oleh karena kemahakuasaannya Tuhan, sehingga kita boleh berada di rumah duka keluarga Romin Puno Kalalo. Kami atas nama keluarga besar Romin Puno Kalalo mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk boleh melayak dan boleh bersama-sama nanti mengikuti ibadah dan acara sampai nanti di pekuburan. Atas nama keluarga besar kami ucapkan selamat datang, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada acara pertama bagian B, pembacaan riwayat anugerah kehidupan oleh Bapak Marcel Terry. Shalom. Baiklah, saya akan membacakan riwayat anugerah kehidupan. Nama Agnes Agustina Kalalo, MTH. Tempat tanggal lahir Manado 7 Agustus 1967. Nama ayah Bapak Emor Kalalo almarhum. Nama ibu Ibu During Kauntul almarhumah. Almarhumah adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Yang pertama Norce Kalalo, yang kedua Beko Kalalo, yang ketiga Yohanes Kalalo almarhum, yang keempat Selvi Kalalo, dan yang kelima Agnes Agustina Kalalo almarhumah. Almarhumah menikah dengan Bapak Adrian Fritz Romin Puno SPH pada tanggal 4 Juli 1995 dan dikaruniai satu orang putra, Jordan Pierre Romin Puno almarhum. Pendidikan almarhumah Tamatan SD Kaweruan tahun 1980, Tamatan SMP Katolik Santa Rafael Manado tahun 1983, Tamatan SMA Negeri PGRI 1 Manado tahun 1986, dan melanjutkan perguruan tinggi STDWS Sekolah Tinggi Teologi Betel Samarinda, lulusan S1 dari tahun 2016 sampai 2020, lanjut lulusan S2 tahun 2020 sampai tahun 2022. Pelayanan semasa hidup, almarhumah aktif dalam pelayanan di gereja dari masa muda
hingga saat ini, sehingga sebagai singer dan komisi musik dan pujian dalam pelayanan almarhumah juga aktif sebagai bendahara Manado Choir dan berbagai organisasi yang ada di Samarinda lainnya. Kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023, tante ditemukan oleh Om ketika pulang kerja sudah tergeletak di lantai di bagian dapur dengan kepala terbentur, dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri. Tante dilarikan ke rumah sakit SMC Samarinda untuk dilakukan tindakan medis, dan hasil pemeriksaan tim medis tante sudah tidak dapat bisa diselamatkan. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 14.40 WITA, tante dinyatakan meninggal dunia. Tante menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 14.40 di Rumah Sakit SMC Samarinda dengan tutup usia 55 tahun 9 bulan 9 hari. Selamat jalan istri, tante, mama kami di Samarinda, grandma, saudari kami yang tercinta. Engkau telah menyelesaikan tugasmu dan kembali kepada Bapa di surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kita masuk pada acara pertama bagian C, sambutan penghiburan pertama dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Desa Kawiruan, yang nanti disampaikan oleh Pendeta Ibu Adelheid Rofi Kurwati STH. Dari Pendeta, silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Desa Kawiruan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, menaikkan puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga yang sudah memberi waktu bagi kita, seberapa kita yang ada di tempat ini, dalam menyaksikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang sudah berlaku di tengah-tengah keluarga besar Romin Punuk Tewu. Romin Punuk Kalal. Yang kami hormati Bapak Camat Likupang Selatan, kami sebut dengan kasih Bapak David Francie Talumantak SPD. Yang kami hormati Bapak Hukum Tua Desa Kawiruan, Bapak Alfri Tominatan, Sarjana Hukum, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kawiruan, kami sebut dengan kasih Ibu Inge Nathan Lampa SPD. Bahkan juga terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, bicara dari hal kematian,
Saya kira kalau orang yang beriman kepada Tuhan tidak ragu dan tidak rasa takut ketika ajal ini datang. Tetapi kadangkala orang manusia berpikir, siapakah mesti jadi begini? Kalau tadi malam kami mengikuti acara malam penghiburan, saya coba bertanya-tanya kepada Ibu Norce, sebenarnya kok ini Agnes sakit apa? Ibu Norce bilang begini, nyandak sakit kok dia cuma ya ada dapat musibah. Musibah apa? Ada jatuh. Saya hanya katakan, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Orang akui akan kebenaran firman Tuhan. Ada rasa susah datang kepada Bapak kepala rumah tangga yang sekarang sudah berstatus sebagai seorang duda. Ada firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dalam hidup. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dan saya tahu keluarga ini juga sebagai pelayan Tuhan ketika mereka berada di Samarinda. Kepala rumah tangga tentunya sebagai manusia rasa kecewa sebab apa ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri. Tetapi ada satu pengharapan yang kokoh ketika kita berserah kepada Tuhan. Nyanyian tadi katakan ada satu sobat yang setia, dia yang peduli kehidupan. Walaupun nanti kembali ke Samarinda, kalau saya tidak salah pada hari Selasa nanti akan pulang karena dengan tugas pekerjaan yang diemban oleh keluarga ini. Biasanya pulang dengan istri, baku pegang mau naik di tangga pesawat, tapi ini kurang berjalan sendiri. Tapi inilah kehidupan kita manusia. Orang cuma mengira-ngira jalan, tetapi Tuhan yang menentukan langkah kehidupan yang ada. Kami atas nama pribadi Pendeta Ibu Aroti Kodoati, atas nama Jemaat GPDI Tiberias Kaweruan, bahkan atas nama Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, menyatakan turut sepenanggungan, turut terbeban dengan kepulangan Ibu Agnes Kalalo yang sudah dipanggil Tuhan. Kiranya keluarga mendapat penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ucapan-ucapan kami terbatas, tetapi ketika berserah kepada Tuhan, ada jawaban yang pasti yang Tuhan beri dalam hidup ini. Sekian. Sambutan penghiburan selanjutnya dari Jemaat Selir Samarinda yang nanti disampaikan oleh Bapak Barnex Kahimpong. Kepada Bapak, disilakan. Selamat siang, salam. Puji Tuhan, terima kasih pada keluarga yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kata sambutan. Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi kita semua, tanpa terkecuali siapapun kita. Akan tiba waktunya, saat ini kita hanya menunggu giliran kita, tempo apa orang dipanggil. Tapi pasti akan dipanggil. Cerita tentang kejadian-kejadian itu hanya cerita saja, tetapi kedaulatan Tuhan tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Itulah hidup kita di dunia. Hanya saja ketika kita dipanggil,
bagaimana keadaan kita. Puji syukur kepada Tuhan, semua acara berjalan dengan baik sekalipun ada hujan. Dan pertama-tama kami hormati pemerintah daerah, Bapak Camat beserta seluruh jajaran, Bapak Lurah beserta seluruh jajaran yang kami hormati dan kami kasih dalam Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang ada yang hadir pada sore hari ini kami hormati. Kami atas nama Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani Samarinda yang disingkat dengan GBI Kelir, menyampaikan turut sepenanggungan untuk keluarga besar, khususnya sahabat kami Pak Fritz. Dia adalah sahabat kami, sahabat dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Almarhumah Ibu Agnes adalah sahabat karib dari istri saya, Ibu Lili, bersama Ibu Heni. Bertiga ini adalah sahabat karib. Sampai di gereja kami dikenal dengan panggilan trio kuek-kuek. Saya katakan kepada keluarga besar, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, kebanggaan bagi keluarga besar, di mana apa yang dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia meninggalkan zona nyamannya dan dia melayani di komisi pujian penyembahan. Dia juga melayani bersama suami tercinta, melayani ke desa-desa daerah di Samarinda dan Kalimantan Timur sekitarnya, dan melayani di kaum muda. Ada banyak anak-anak muda yang dalam tanda kutip hidupnya tidak mengenal Tuhan Yesus di bawah. Bahkan ada dari anak-anak dari seberang beberapa orang bisa mengenal jalan kebenaran, di bawah mengenal Tuhan Yesus. Ini adalah pelayanan dari Ibu Kekasih, luar biasa. Makanya bukti ada 2 orang di sini anak muda yang mereka semua panggil mami. Sama Ibu Agnes memang tidak anak kekasih dipanggil Tuhan, tapi anak rohaninya banyak. Dan bukan hanya sekedar cerita, nyata kami saksikan apa yang dilakukan oleh adik, oleh tante, oleh istri yang dikasihi, oleh kakak ipar, adik ipar, luar biasa. Ini merupakan suatu penghiburan bagi keluarga, merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga. Karena Ibu Kekasih sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik sampai di akhir finish dan dia menang. Dan saya percaya Bapa di surga katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhan. Bapak hadirin pertemuan duka yang kami hormati, tak panjanglah kami sampaikan sambutan ini. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan bagi keluarga, sahabat kami Pak Fritz, kuat karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan penghiburan terakhir dari pemerintah Kecamatan Likupang Selatan yang nanti disampaikan langsung oleh Bapak Camat, Bapak David Taluk Mantap SPD. Sesudah itu ada puji-pujian dari seluruh perangkat desa, BPD, PKK dan Limas. Kepada Bapak Camat disilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati tentu yang kita kasih bersama, keluarga besar Rumim Punuk Kalalu yang ditimpa duka saat ini. Yang saya hormati Bu Pendeta Suyanti Sahaya Membuka MTH, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Kaweruan, yang sebentar akan menuntun dalam liturgi ibadah pemakaman kita di siang hari ini, bersama dengan Ibu Pendeta Mary Terok dan juga pelayan khusus yang ada di Jemaat Getsemani Kaweruan. Yang saya hormati, yang kita kasih bersama juga Bapak Pendeta Dr. King Arorong yang sebentar akan memimpin kita, menuntun kita dalam penyampaian firman Tuhan dalam ibadah pemakaman di siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Pendeta Adelaide Roti Kodowati STH sebagai Gembala GPDI Tiberias Kaweruan. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di siang hari ini. Saya mendapatkan informasi memang cukup banyak yang hadir. Mohon maaf karena pertama memang kita belum kenal. Yang saya hormati Hukum Tua Desa Kaweruan, Bapak Alfred Tominatang Sarjana Hukum, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kaweruan, Nyonya Inge Nathan Lampak Sarjana Pendidikan, bersama dengan seluruh perangkat desa yang ada. Ketua BPD Desa Paslatan, Desa Kaweruan, Ibu Velma Dadi, bersama dengan seluruh anggota BPD yang hadir. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, bahkan tokoh pemuda yang ada di Desa Kaweruan yang boleh hadir di siang hari ini. Para pejabat sipil TNI dan Polri yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para pelayat duka baik dari Desa Kaweruan, ada saya lihat cukup banyak dari Desa Lumpias, dari Nado tadi telah membawakan pujian, bahkan dari Kalimantan yang boleh hadir. Yang saya simpulkan, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan sebab kasih dan anugerahnya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, terlebih kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga saat ini walaupun tadi kita di turun hujan, tapi puji Tuhan saat ini sudah berhenti, membuat orang hadir pada kesempatan ini leluasa untuk mengikuti ibadah pemakaman dari Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH. Kelahiran dan kematian ini merupakan bagian dari siklus kehidupan orang di dunia ini. Kematian seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini suatu hal yang pasti dan dialami oleh semua yang hidup di dunia ini. Dan ini merupakan bukan hal istimewa bagi orang. Ini kali kelima saya di bulan Mei ini menyampaikan sambutan di ibadah pemakaman khusus di Kecamatan Likupang Selatan ini. Hari ini Bapak Ibu, torang ketika diduka banyak orang bilang torang nyandak diundang oleh keluarga besar Rumim Punuk Kalalu. Tetapi inisiatif orang hadir di sini ini banyak yang menyampaikan sebagai orang Kristen untuk memenuhi undangan Tuhan untuk orang hadir di sini. Karena apa? Di sini orang melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan keluarga besar Rumim Punuk Kalalu. Dan juga Bapak Ibu, ketika orang hadir di sini, Bapak Ibu, orang bisa melihat bagaimana kesudahan kehidupan manusia dapat orang lihat di tempat ini. Dan Bapak Ibu, sering saya sampaikan ketika ada di rumah duka, bahwa ketika orang hadir dalam ibadah pemakaman, orang diingat-ingatkan oleh Tuhan. Pertama, bahwa orang kehidupan di dunia ini Tuhan yang atur semua. Yang kedua, kekayaan dan kehormatan cuma sampai di dunia. Dan yang ketiga, pasti seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, orang semua akan diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kiranya apa yang menjadi perbuatan-perbuatan baik, apa yang menjadi karya dari Ibu Agnes ini, sekali lagi menjadi contoh dan teladan dan menginspirasi bagi orang yang masih hidup. Tentu orang yang datang pada siang hari ini mendoakan keluarga besar Rumim Punuk Kalalu, terutama Bapak Fritz Rumim Punuk, agar diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, kesehatan, menjalani kehidupan yang sebentar lagi enter jasad saja sudah tidak bisa dilihat oleh suami yang tercinta, agar supaya dia diberikan kekuatan menjalani kehidupan ini.
Dan Bapak Ibu orang berdoa, keluarga besar Rumim Punu ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Nathan Lampak mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH dalam kehidupan keluarga Rumim Punu Kalalo. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih. Disilakan pujian dari seluruh perangkat desa, BPD, BKK, Dinas. Pemimpinku di tengahku dari dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tanya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Pada acara kedua ibadah pemakaman, dan untuk ibadah pemakaman ini untuk liturgi nanti dituntun oleh yang terkasih Pendeta Ibu Suyanti Sahai Mabuka MTA. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga besar Rumim Punu Kalalo yang berduka tapi yang berpengharapan di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dalam ibadah pemakaman Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH. Jemaat mari berdiri. Kita mengawali ibadah, kita menyanyi kidung pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Engkau memperkenankan kami menghampiri aras kekudusan-Mu Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, dan memohon perkenanan-Mu dalam ibadah kami di saat ini, agar ibadah ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kidung pujian tetap setia, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Mari mengaku dosa kepada Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Di hadapan-Mu tak ada yang tersembunyi, Bapa. Meskipun kami
menutupinya rapat-rapat. Dari suami kami, dari istri, dari anak-anak, dari rekan sekerja, dari sesama. Tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau menginginkan ketulusan dan kejujuran kami untuk mengaku di hadapan-Mu. Mengaku semua kepikiran, perkataan, dan perbuatan yang sungguh mendukakan hati-Mu. Ketika kami lalai dan alpa menggunakan talenta yang Kau beri. Ketika kami acuh tak acuh dengan pelayanan yang Engkau percayakan. Entahkah itu di keluarga, di jemaat, dan di masyarakat. Maka inilah kami yang memohon belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni dan kasihani kami. Pengorbanan Kristus di Bukit Golgota membasuh kami dari dosa kami. Dan Roh Kudus menolong kami agar tidak melakukan lagi yang jahat di mata Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi kidung pujian yang berkata, seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyanyi besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Dr. King Andronikus Roro. Dan dalam persiapan kita angkat kidung pujian, ku siapkan hati Tuhan. Dengan firman-Mu saat ini.
Yohanes saja kita membaca terlebih dahulu sebelum nanti tim dari Rumah Sangkakala akan mempersembahkan lagu. Saja kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Silakan tim dari Rumah Sangkakala. Gemah, ya maaf, Gemah Sangkakala. Jemaat sekalian, sebelum kami membawakan pujian, jadi saya selaku Ketua Umum Yayasan Rumah Sangkakala Manado, atas nama keluarga besar Gemah Sangkakala mengucapkan turut berbelasungkawa bagi keluarga Rumpin Puno Kalalo karena almarhumah Agnes Kalalo MPH ini adalah anggota angkatan pertama Paduan Suara Gemah Sangkakala. Angkatan pertama bersama Ibu Selvi juga, dan kami sebetulnya kemarin sudah datang karena berbagai kesibukan, jadi mengambil waktu yang banyak kemarin. Kami hanya beberapa saja sekarang. Jadi kami mengucapkan turut berduka cita pada suami dan keluarga, dan perlu kami sampaikan bahwa Gemah Sangkakala sudah beberapa kali datang di Kawiruan. Nah, program kami sekarang ini Gemah Sangkakala sudah generasi ke-14, dan dari angkatan pertama tahun 1987. Jadi Ibu Agnes adalah angkatan pertama. Nanti bulan Juli Gemah Sangkakala Children akan ke Jepang. Jadi hampir setiap tahun kami ke luar negeri. Untuk tahun depan Gemah Sangkakala Dewasa akan ke Eropa. Dan biasanya Ibu Agnes ada masuk dalam grup yang alumni Gemah Sangkakala sekarang, disebut Gemah Sangkakala All Stars. Ya, kami masih di grup sama-sama untuk chatting-chatting, dan ya terakhir kami mendengarkan berita yang cukup mengejutkan kami karena masih aktif dalam chatting-chatting di grup. Demikianlah sedikit pengantar kami akan membawakan pujian. Bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, indah pujimu, ajaiblah anugerah. Saya ucapkan juga terima kasih buat gereja-gereja yang sudah ambil bagian semuanya, baik juga masyarakat, terlebih juga untuk ada di sini Bapak Camat, ya saya catat namanya Bapak David Talumanta SPD, dan juga ada Bapak Umum Tua Bapak Alfred Esa, ya, yang sudah dimana rakyatnya dikirim ke Kalimantan Timur dan sudah jadi berkat. Jadi warga daripada Bapak sudah dikirim ke sana dan merupakan berlian dan sudah memberkati Kalimantan Timur, khususnya buat gereja dan anak-anak muda di sana. Ya. Saya mengenal juga Ibu Agnes ini lama. Beliau ini kalau keluar negeri nggak mau lagi kalau tidak ke Israel. Keluar yang manapun nggak mau. Dia tertarik ke Israel. Jadi bersama kami kurang lebih sudah 6 kali ke Israel bersama kami. Ya. Dan berlian itu sudah menjadi berkat. Di tempat kami GP Clear, kami ibadah sebanyak 11-12 kali satu hari Minggu, dan beliau ini kadang-kadang mengambil waktu bisa melayani 2-3 kali. Ya, itulah beliau lakukan bersama-sama dengan Bapak Alex. Saya akan berikan tema pada saat ini, yaitu tema tentang sepakat.
Sebab tanpa kesepakatan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan hidup kita. Tanpa kesepakatan, saudara tidak akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi dibutuhkan satu hal dalam hidup ini, berani nggak kita sepakat dulu sama Tuhan. Yesus pun kalau dia tidak sepakat dengan Bapaknya, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan mati dan sekali salib. Dari kata ini kita belajar tentang selesai, kata teleo. Teleo ini artinya adalah sudah selesai. Sudah selesai ini bukan diselesaikan seorang diri, tapi diselesaikan melibatkan orang lain. Yesus bisa menyelesaikan karena dia melibatkan Bapaknya yang di surga. Yesus bisa bangkit karena melibatkan Bapaknya di surga. Maka dia dibangkitkan. Demikian kita akan bisa masuk surga tergantung dengan siapa kita libatkan dia. Dengan siapa kita sepakat dengan dia. Kalau kita sepakat dengan yang punya surga, maka yakinlah kita akan masuk dalam kerajaan surga. Sepakat itu adalah kata teleo juga, artinya sempurna. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang sukses, kita bisa kerjakan seorang diri, tapi untuk menjadi sempurna dibutuhkan orang lain. Kesempurnaan tidak pernah tercapai dengan kekuatan kita, tapi kesempurnaan tercapai atas keterbukaan kita untuk diproses oleh orang lain. Istilahnya gitu. Siapa yang bilang diberkat itu salah, sesat? Ya dia nggak belajar Alkitab. Apa sih artinya berkat? Barakah. Barakah atau barokah. Saudara kalau lihat orang-orang mereka kata barokah. Apa sih berkat itu? Berkat itu punya definisi diberikan tetapi disertai perjanjian. Itu berkat. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu tapi kita ingkar janji, itu bukan berkat, itu pengkhianatan. Kita mesti jelas, jangan ikut-ikut. Karena ada orang yang iri kepada orang yang satu, maka dia serang orang itu. Berkat itu salah. Saudara harus pasti belajar dari bahasa sesungguhnya. Berkat itu dari kata barakah, yang dimana artinya diberikan tapi disertai perjanjian. Kalau engkau diberkati, engkau ingat perjanjian untuk siapa? Kekayaan kita untuk siapa? Pekerjaan kita untuk siapa? Tapi kalau kita diberikan Tuhan, misalnya harta, berkat pekerjaan, tapi kita ingkari Tuhan, itu namanya pengkhianat. Jadi pengertian berkat itu banyak disalah tafsirkan karena mereka tidak mempelajari. Pertama kali Tuhan memberkati itu untuk apa? Supaya engkau tetap ingat akan Tuhan. Bayangkan saudara, ini OP pilihkan ya. Tante mau kasih ini oleh-oleh dari Israel untuk OB. Sampai segitunya loh saudara. Saudara ke Israel, saudara ingat sama OB kantor? Kadang ya kalau ada ingat ya puji Tuhan. Paling yang diingat kan bos-bosnya. Ini bos, oleh bos supaya bosnya senang, nanti kalau pergi lagi diizinkan. Itu dia kasih OB dibagi semua itu OB. Kayak begitu, makanya nggak salah tadi kalau beliau ini banyak menolong orang di sini. Jadi saya beri kesimpulan, terima kasih dari pemerintah, dari gereja, GBDI, Gemim yang sudah memberikan kami berlian yang bersinar di kota Samarinda dan jadi berkat di gereja kami di Samarinda. Karena apa? Adanya yaitu penduduk dari Kaweruan ya. Ternyata ada sebongkok ya, bayangin kecil aja udah bersinar. Ini sebongkah berlian dari Kaweruan sudah bersinar menyinari Kalimantan Timur. Puji Tuhan. Saya katakan terima kasih buat saudara-saudara keluarga besar, terima kasih. Berlian itu sudah bersinar dan sinarnya itu bisa dirasakan sampai hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus,
Saatnya kita akan memberi persembahan syukur. Sambil kita memberi, kita menyanyi bersama-sama kirung pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau selalu memberkati hidup kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menapaki hari-hari hidup dalam tanggung jawab di hadapan-Mu. Ketika kami dapat memenuhi tanggung jawab iman kami bersyukur karena Engkau beri kami kemampuan untuk melakukannya. Dan inilah kami yang telah Tuhan perkenankan untuk beribadah dalam ibadah pemakaman dari Ibu Agnes Agustina Kalalo dalam persekutuan keluarga Rumimpun Kalalo. Terima kasih ada firman yang telah Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu Pendeta King Rorong. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Cakrawala berpikir kami semakin terbuka apa yang harus kami lakukan dalam memaknai kehidupan ini berbekal pada firman-Mu. Dan kami bersyukur, kami memohon Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta King Roro. Tolonglah dia dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan, baik bagi GBI Kelir Samarinda, tapi juga sebagai seorang dosen dalam topangan keluarganya. Berkatilah juga ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kuduskanlah itu untuk menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah yang terus mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini. Bapak Camat diberkati Tuhan, Bapak Hukum Tua bersama perangkat yang ada, juga pihak gereja. Terima kasih Bapak, pemberian diri kami, pelayanan yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami melakukannya dalam tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon Engkau terus menolong, menguatkan, dan terus menghibur keluarga Rumimpun Kalalo dalam kedukacitaan mereka, tetapi mereka yang memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dalam percaya Bapak Alex Fritz terus diberi kemampuan untuk menghadapi ini dalam keteguhan imannya kepada Tuhan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Dia pernah memiliki seorang istri yang sangat menopang dia, tetapi juga yang memberi diri untuk pelayanan Tuhan. Karena itu biarlah bekal firman ini menguatkan dari Bapak Fritz. Tuhan tolong senantiasa Bapak Fritz mendapati hari-hari kehidupan selanjutnya. Tangan-Mu yang kuat menopang dan menatang dia selalu aman di dalam Tuhan. Terus melakukan tanggung jawab kerja pelayanan yang Allah embankan, yang Allah percayakan untuk dia kerjakan dalam hari-hari hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah keluarga besar Rumimpun Kalalo, berkatilah dalam semua aktivitas kerja pelayanan, tetapi juga dalam pemberian diri mereka, rencana, cita-cita dan harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati rumah ini
terus jadikan rumah doa sebagai tempat kediaman. Berkati kami semua yang beribadah di saat ini, ketika pun kami akan selesai dalam ibadah dan masih akan dilanjutkan di ladang pekuburan. Tuhan berkati Penatua Ibu Olce. Akhiri ibadah di bangsal duka ini, kita menyanyi kidung pujian El Shaddai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah dalam tuntunan Roh Kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, menguatkan, menghibur keluarga besar Himpuno Kalalo, menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sudah selesai, jemaat silakan duduk kembali, dikembalikan kepada Pak Sekretaris Jemaat. Dapat berbuat apa-apa lagi. Cerita indah yang sudah dilalui bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, tinggal menjadi kenangan. Kalau biasanya bangun pagi-pagi, lanjutnya tidak lagi. Dan hari ini, saat ini Bapak Fritz tinggal memberikan setengah baiknya, ungkapan cinta, ungkapan terima kasih selama ini telah bersama-sama dengan Bapak Fritz menjalani kehidupan rumah tangga, susah senang, suka duka dilalui bersama. Dan semuanya itu mau dipersembahkan setia mengandalkannya. Sangat jalan istri. Tidak ada apa-apa terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya. Selanjutnya terima kasih akan disampaikan mewakili kakak beradik dari Ibu Agnes. Oleh karena itu jangan sesali keadaan banyak kenangan yang telah dilalui bersama. Semua ada waktu kualitas yang sama-sama di luar negeri. Mungkin ini setia yang harus diandalkannya. Terjadi di hidup sebagai bentuk cinta kasih seorang. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semuanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya
kasih selanjutnya mewakili kepada dari Bapak Agus percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. selamat jalan. Dalam kenangan tentu saja banyak hal yang akan terus diingat dalam kebersamaan, dan banyak hal yang telah ditinggalkan, diberikan sepanjang hidup yang Tuhan berkenankan. Itu menjadi kenangan dari Bapak Agus Murniadi. Selamat jalan hidupku. Dan yang terakhir, ungkapan kasih mewakili anak-anak rohani yang akan disampaikan oleh Mama Amin. Ini Jeremia. Banyak kenangan, banyak hal yang telah diberikan oleh Mama Amin. Jeremia boleh menjadi sebagai anak rohani yang dipercayakan Tuhan kepada Ibu Agnes. Dan tentu saja dalam bimbingan tuntunan menjadi pribadi sebagai seorang anak muda yang mau terus mengikut Tuhan, seperti keteladanan yang telah dinyatakan oleh Mama Agnes. Selamat jalan, Mama Agnes. Dan dari kita semua, teman, sahabat, sanak saudara, jemaat dan masyarakat yang turut sepenanggungan dengan keluarga besar Penghiburan Kalalo bersama-sama menyampaikan selamat jalan Ibu Agnes. Kami percaya Tuhan menyediakan tempat bagi Ibu Agnes. Kemudian kembalikan kepada teman-teman. Terbayang masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai pesan
yang kan hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku semua serahkan dalam tangan-Mu. Saudara sekalian yang dikasihi dan berkati Tuhan, baiklah ibadah keempat pemakaman ini kita akan mulaikan. Kita akan pujian Allah mengasih. Banyak perkara yang tak dapat Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. di dalam kehidupan satu perkara Persembahkan yang hidup kusimpan kepadamu, tiada sesuatu yang terjadi tanpa sebagai persembahan yang berkenan Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah kita telah mengambil kehidupan Ibu Agnes Agustina Kalalo MTH. Maka sekarang ini kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengangkat pujian pengharapan. Namanya pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bangga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
selanjutnya kami serahkan kepada pemerintah.